Assalamualaikum kawan-kawan. Oke, kembali lagi nih di channel Asli Original. Pada video kali ini saya akan membahas tentang burayak lagi nih. Perawatan burayak usia 4 hari sampai sebulan. Nah, perawatan yang benar itu seperti apa gitu kan. Nanti biar burayak ikan cupangnya itu banyak yang selamat dan juga cepat besar kawan-kawan. Dan untuk sebelumnya, kemarin-kemarin tuh banyak banget yang nanya sama saya. Sebenarnya ini udah saya bahas berapa kali ya, termasuk burayak itu dikasih pakannya di waktu usia berapa. Nah, kalau menurut pribadi saya, kalau saya setiap ngeberi ikan cupang terus ngasih pakan burayaknya itu setelah usia 2 hari kawan-kawan, 2 hari atau 3 hari. Nah, saya ngasih pakan burayak itu yang baru menetas itu, saya melihat kalau burayaknya itu udah bisa berenang lancar gitu kawan-kawan. Yang untuk contohnya kalian bisa lihat yang ada di video ini. Ini burayak usia 3 hari. Nah, kalau berenangnya udah anteng gini, udah tenang gini loh kawan-kawan, nggak muter-muter lagi gitu berenangnya. Nah, itu baru bisa dikasih pakan gitu. Nah, tetapi kalau burayak itu berenangnya masih muter-muter, biasanya sih ya burayak berenang muter-muter itu di waktu usia sehari atau 2 hari kawan-kawan. Biasanya kalau 2 hari itu masih ada yang muter-muter, terus ketiga harinya itu udah banyak yang lancar gitu berenangnya, udah pada anteng gitu. Nah, kalau burayaknya itu udah bisa berenang lancar, berenangnya itu udah anteng, barulah kita di situ bisa ngasih pakan untuk burayaknya. Nah, untuk pakannya sendiri biasanya saya kasih infus surya dulu kawan-kawan. Misalnya saya ngeberi ikan cupang, terus umur burayak itu 3 hari, saya kasih infus surya. Nah, saya kasih infus surya itu sampai umur seminggu, 7 harian atau sampai 8 harian. Nah, untuk seterusnya biasanya saya kasih kutu air kawan-kawan. Kenapa langsung saya kasih kutu air? Biar dia burayak itu cepat besar gitu kawan-kawan. Nah, kalau misalnya burayak kalian tuh di waktu usia seminggu ukurannya masih kecil, sama kutu airnya itu hampir sama gitu. Nah, kalau bisa kutu airnya itu disaring kawan-kawan. Kan kutu air tuh ada yang besar ada yang kecil ya kan. Ada yang indukannya terus ada yang bayi. Nah, kegunaan disaring itu biar kutu air yang kecil itu lolos gitu loh. Nah, kutu air yang kecil itu dia hampir sama dengan infus surya kawan-kawan, cuma dia besaran kutu air dikit gitu, kutu air yang masih bayi. Itu kalau sepintas ya, kalau kita ngelihat gitu dengan kasat mata kadang nggak kelihatan gitu kutu air yang masih bayi itu. Nah, tetapi kalau disenterin baru dia kelihatan kawan-kawan. Nah, tetapi kalau semisalnya burayak kalian tuh bener-bener belum bisa makan kutu air, itu jangan dipaksain kawan-kawan. Mending kasih infus surya dulu gitu, biar agak nanti burayaknya itu agak besaran dikit baru dikasih kutu air. Nah, dan untuk cara membuat infus suryanya itu sangat mudah kawan-kawan. Kalian bisa lihat video saya yang di atas ini ya. Nah, di situ saya jelasin cara membuat infus surya dengan mudah. Nah, dan untuk tips selanjutnya nih, misalnya kalian kan ngeberi ikan cupang, terus burayak itu baru menetas hari atau 2 hari gitu. Nah, itu jangan sering-sering dilihat kawan-kawan, karena takutnya nanti indukan jantan itu bisa stres. Stres itu karena gini kawan-kawan, misalnya burayak kalian baru menetas nih sehari 2 hari, terus sering kalian liatin gitu. Nah, indukannya itu bisa stres karena burayaknya itu masih bayi gitu loh, belum bisa berenang. Nah, pasti kalau kita ngeliatin burayaknya, otomatis indukan jantan itu langsung makanin anaknya kan. Sebenarnya itu bukan makan kawan-kawan, cuma digendong gitu, dimasukin mulut, terus dikeluarin lagi ke busa-busanya itu gitu. Nah, tetapi ada juga dengan indukan jantan itu dimakan beneran. Itu karena indukan jantan itu stres gitu. Nah, tetapi kalau indukan jantan itu pinter, sebenarnya nggak dimakan kawan-kawan, dimasukin mulutnya terus nanti dilebahin lagi di busa-busanya itu gitu, karena dia itu tahu gitu anaknya itu masih bayi belum bisa berenang lancar. Nah, terus insting jantannya itu kalian lihat, nah
takutnya kalian tuh nyerang anaknya gitu loh. Makanya dengan cara dia ngelindungin anaknya, dimasukin mulutnya gitu. Takutnya kalian tuh nyerang gitu. Ya namanya hewan ya kan, kita nggak tahu gitu. Cuma saya bisa ngelihat dari gerak-geriknya kawan-kawan. Kalau buraya itu baru menetas, terus sering kalian liatin, pasti indukan jantan itu gupek gitu, makanin anaknya, dimasukin ke mulutnya. Sebenarnya itu dia karena khawatir gitu, khawatir takut kalian tuh nyerang anaknya gitu, karena anaknya belum bisa berenang, belum bisa kabur gitulah. Insting jantannya itu gini kawan-kawan, kalau anak saya sudah besar gitu, nah benangnya udah lancar, kalau ada predator gitu, ada yang mau nyerang, pasti anaknya bisa kabur gitu. Nah berhubung insting dia tuh udah tahu gitu kalau burayaknya itu masih kecil, masih bayi, nah makanya mau dilindungin sama dia, dimasukin ke mulutnya cara ngelindunginnya. Nah dan untuk tips selanjutnya, semisalnya buraya kalian tuh udah usia 2 mingguan gitu atau 3 mingguan, kalau semisalnya buraya kalian tuh udah bisa makan jentik nyamuk, saran saya selingin sama dikasih jentik nyamuk kawan-kawan, karena nanti itu penting banget gitu, apalagi buat cupang yang betina gitu, itu penting banget kawan-kawan buat telurnya. Jadi di waktu nanti cupangnya itu di usia 4 bulan atau 5 bulan gitu, nanti dia sudah bisa dibreed kawan-kawan, sudah bisa dipijah, karena dia dari kecil udah dikasih makan jentik nyamuk gitu, karena telurnya itu bagus gitu kawan-kawan. Ya dari intinya sih, kalau kalian tuh ngasih pakan ikan cupang betina dengan jentik nyamuk, nah nanti itu berpengaruh ke telurnya juga kawan-kawan, telurnya tuh banyak yang matang gitu, pokoknya bagus lah untuk telur ikan cupang betina gitu. Nah dan tips untuk cara ganti airnya, kalau burayak kalian tuh usianya masih di bawah sebulan, itu airnya jangan diganti total dulu kawan-kawan, cukup ditambahin aja gitu. Misalnya burayak kalian tuh umurnya masih seminggu, 2 minggu, 3 minggu gitu, itu cukup ditambahin aja. Kalau semisalnya harus dikuras, ya itu kuras bawahnya aja gitu, yang bagian bawahnya disipon baru ditambahin, jangan diganti semua kawan-kawan, takutnya nanti buraya banyak mati gitu. Nah begitulah kawan-kawan pembahasan pada video kali ini. Buat kalian yang mau ngeliat tentang burayak ikan cupang, kalian juga bisa lihat video saya yang di atas sini juga ya. Di situ saya juga membahas tentang burayak ikan cupang. Oke kawan-kawan, sampai jumpa di video berikutnya. Buat kalian yang belum subscribe channel ini, tinggal tekan tombol subscribe di bawah ini ya. Yang udah subscribe saya ucapin terima kasih, yang udah mampir sini saya ucapin terima kasih juga. Sekali lagi saya ucapin selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, dan wassalam.